lanjut ke diskusinya membahas permasalahan. Nah, jadi berdasarkan hasil-hasilnya yang sudah dilakukan, nyatakan bahwa kalian memiliki masalah kurangnya minat belajar yang nantinya menimbulkan dampak pada diri kalian. Ayo, siapa yang Permasalahan kurangnya minat belajar pada diri saya, yang pertama itu pada peran guru, karena dimana kebanyakan guru saya dari SD sampai sekarang itu sukanya pakai metode ceramah, dan saya itu tidak suka banyak mendengarkan, jadi saya itu sering jenuh gitu kalau guru sedang menerangkan. Terus yang kedua, permasalahan keluarga, di mana suasana rumah saya itu tidak mendukung saya untuk saya bisa mengembangkan diri saya. Dan yang selanjutnya itu permasalahan lingkungan, di mana saya itu sangat susah dan sangat sulit untuk bisa memilah-milah pertemanan. Kalau permasalahan dari saya sering merasa sulit untuk fokus dan termotivasi belajar. Saya juga lebih sering untuk bermalas-malasan sehingga akhirnya saya menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Kalau saya sulit berkonsentrasi, dan saya juga belum menemukan gaya belajar yang tepat untuk saya. Dan saya juga sudah mencoba-coba untuk mencari gaya belajar yang tepat, namun belum menemukan sampai sekarang. Dan hal itu membuat saya frustasi. Kalau kesulitan yang saya hadapi yaitu kesulitan dalam pemahaman materi dan cepat bosan. belajar tolong? Ulangan. Kalau kesulitan yang saya hadapi saat ini yaitu kesulitan dalam pemahaman materi dan cepat bosan, serta kehilangan minat belajar saat mengerjakan tugas. Jadi kalau saya sendiri mungkin terlalu menyepelekan bahwa deadline itu masih lama. Jadi saya santai-santai sampai akhirnya saat deadline-nya udah dekat saya tergesa-gesa, dan itu membuat belajar atau mengerjakan tugas saya itu tidak berjalan secara optimal. Dan juga saya merasa jika saya belajar tidak dengan keinginan dan usaha yang baik, saya akan kesusahan dalam memahami materi dan mengerjakannya. Kalau permasalahan dari saya sebenarnya disebabkan oleh saya sendiri, karena saya mempunyai kebiasaan malas dan cenderung menunda-nunda tugas karena deadline-nya yang masih lama. Kemudian faktor lingkungan juga mendukung saya untuk menunda-nunda tugas, seperti dari teman-teman yang sering mengatakan deadline-nya masih lama, nanti aja kerjainnya kayak gitu. Terus jadinya saya itu merasa punya teman untuk mengerjakannya nanti aja. Kalau saya karena bidang studi yang diambil itu sepertinya tidak sesuai dengan minat, maka saya seperti merasa tidak ada manfaat dari apa yang telah saya pelajari, sehingga saya cepat merasa jenuh dan cepat bosan saat pelajaran. Kalau saya sendiri memiliki 3 proyek permasalahan. Untuk yang pertama dan kedua mungkin hampir sama seperti Mbak Fia yang jelaskan tadi, seperti suka menunda-nunda mengerjakan tugas tanpa perlindungan. Lalu untuk poin ketiga, belum bisa menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan saya, karena jika ada guru yang bertanya, saya sering suka melihat buku dan membacanya. Kalau dari masalah saya sendiri, saya itu merasa malas untuk mengerjakan tugas meskipun tugas itu sudah di depan mata saya, karena saya itu selalu distract dengan itu memainkan HP. Baik, dari beberapa masalah yang dihadapi
Untuk planning yaitu menggunakan metode belajar yang lebih interaktif dan bervariasi, menetapkan tujuan belajar yang realistis, memberikan penghargaan ke diri sendiri setelah mencapai tujuan belajar tersebut. Baik, setelah penyampaian hasil UDP dari teman-teman dapat diambil poin misalnya bahwa kebanyakan dari kalian suka menunda-nunda tugas, malas belajar, mudah bosan, mudah skripsi tidak sesuai dengan minat, dan terdistract dengan handphone. Terus planning dari teman-teman tadi sudah bagus, seperti membuat deadline sendiri yang lebih awal dari tugas, menggunakan teknik manajemen waktu Pomodoro untuk meningkatkan fokus dan mengalihkan handphone agar jauh dari jangkauan agar tidak terdistract. Jadi itu tadi konseling kelompok. Saya wassalamualaikum bro.